Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan atau AI, serta transisi menuju energi hijau. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menekankan pentingnya penguasaan keahlian di bidang big data, fintech, dan AI machine learning yang masih langka di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kemnaker mengajak mahasiswa dan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan digital. Langkah ini dipandang sebagai upaya menyiapkan SDM yang mampu memenuhi permintaan industri di masa depan. Selama ini, fokus ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada kompetensi teknis. Kemnaker menyoroti pentingnya soft skill di era digital, seperti kemampuan berinovasi dan mengintegrasikan teknologi dengan kearifan lokal. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, transisi energi ke sumber daya terbarukan juga menjadi perhatian Kemnaker. Menurut studi Koaksi, sektor energi hijau berpotensi menciptakan sekitar 432.000 lapangan kerja langsung bagi tenaga teknik pada 2030 dan meningkat hingga 1,12 juta pada 2050. Namun, kesiapan tenaga kerja di sektor ini masih menjadi tantangan. Untuk itu, Kemnaker menekankan pentingnya strategi ketenagakerjaan yang komprehensif, termasuk pengembangan keterampilan tenaga kerja hijau, kebijakan pasar tenaga kerja aktif, serta perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak perubahan industri. Saat ini, peta jalan ketenagakerjaan nasional untuk transisi energi masih dalam tahap pengembangan dan belum dipercepat. Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja global, serta berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi dan energi hijau. Anda kembali bersama One on One dan saya juga masih bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasir Lim. Pak, kalau kita berbicara terkait dengan tenaga kerja ini kan memang banyak industri terkini yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sementara nih dari pendidikan formal ini tidak mengajarkan hal tersebut nih Pak. Apa solusinya dari pemerintah Pak? Ya, ini permasalahan sekali lagi tidak hanya dihadapi oleh Indonesia Mbak Vita ya. Jadi sebenarnya penyebabnya itu adalah tidak lainnya apa yang diajarkan di institusi pendidikan dengan sebenarnya satu lagi ini akselerasi teknologi sebenarnya. Itu akselerasi teknologi. Yang dibutuhkan sekarang di industri itu mereka bersaing ya, kemudian ada teknologi-teknologi 4.0 ya. Artificial intelligence, Internet of Things dan macam-macam itu kemudian dibutuhkan di industri gitu. Sehingga tentu sekali lagi ini membutuhkan perhatian dari lintas kementerian. Ya, kalau masalah institusi pendidikan tentu adalah kementerian terkait gitu ya. Kami melihat bahwa mismatch ini ada yang kita bisa pecahkan dengan penguatan skill yang kita sebut dengan upskilling, tapi memang terbatas untuk kompetensi yang cuma sampai medium level, gitu ya, medium level. Nah ini kita sedang siapkan ini, ya, sehingga contohnya ada nggak pelatihan yang mengarah kepada digital talent, pelatihan yang mengarah kepada kemampuan dia untuk membuat intervensi produksi digitalisasi gitu ya, dengan sensor, dengan apa yang selama 3 bulan itu bisa gitu ya. Nah, sehingga inilah yang akan kita kejar gitu ya. Bab kami itu kita menyebutnya sebagai produktivitas. Jadi talent yang kemudian siap bekerja di industri, mereka ya membantu industri untuk boosting produktivitasnya. Itu satu. Dan yang kedua, kami melihat juga ada isu terkait tentang people. People itu mulai dari mindset, ya, kemudian practices, bagaimana how to be productive, begitu ya. Menurut kami ini juga penting, gitu ya. Nah, kita menjadikan ini juga menjadi sebuah program prioritas kita.
Ya, kita bekerja sama dengan teman-teman yang ya ada contoh misalnya teman-teman yang bergerak dalam bidang HR gitu ya. Nah, ini bisa nggak kita membuat edukasi karena ke depan itu akan semakin unpredictable ya, istilahnya itu kan VUCA, volatility, uncertainty gitu ya, complexity, ambiguity. Yang harus disiapkan itu adalah orang yang siap belajar yang baru gitu ya. Ya, dan saya percaya generasi milenial kita siap asalkan mindset, ya ada istilahnya growth mindset, dia siap bereksperimen, mencoba yang baru. AI, jangan takut dulu sama AI, malah ya coba, malah nanti bisa ketagihan, bisa belajar lebih banyak, ya mereka bisa lebih kreatif. Itu yang kita lihat ininya, Mbak Vita. Oke, jadi sebenarnya apa nih Pak yang menjadi tantangan utama dari ketidaksesuaian keterampilan di dunia industri kerja ini? Ya inti balik ke skill. Jadi ada skill, ada kompetensi yang harus disiapkan oleh institusi pendidikan. Ada yang kami bisa backup dari lembaga-lembaga BLK kami, training-training vokasi. Nah ini kita harus bagi peran. Kalau yang sifatnya high skill, itu tentu engineer lah, lulusan perguruan tinggi. Tapi low to medium skill, kami bisa menjembatani dari balai kami, mungkin kita inputnya dari SMK, kemudian masuk ke balai kita, kemudian mereka bisa diserap oleh industri. Nah, ini yang kita sedang orkestrasi nih Mbak Vita sekarang. Ya. Oke, Pak, dari data BPS Agustus 2024 ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di usia 20 hingga 29 tahun itu sudah mencapai 22%. Mohon dikoreksi jika salah ini, Pak. Ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi ini, Pak? Tadi mirip dengan apa yang Mbak Vita sampaikan. Jadi memang lulusan perguruan tinggi kita ya 20 sampai 20 berapa tadi? 29. 29. Iya, itu kan mereka yang lulusan perguruan tinggi ya, banyak ya. Pengangguran kita kalau saya punya data itu sekitar 800 ribuan 800 gitu ya. ribu. Ya, ada isu itu ya. Jadi ada isu bahasanya itu mismatch ya. Mismatch. Nah, ini tadi ada yang kemudian mismatch-nya itu apa ya, yang menurut kami itu bisa kita bereskan dengan memolesnya dengan tadi membuat pelatihan-pelatihan di BLK gitu ya. Tapi ada yang memang ya harus menjadi PR-nya institusi pendidikan untuk mereview kembali terkait dengan kurikulum mereka sebenarnya. Jadi apa yang salah nih Pak dengan sistem serapan kerja? Ada nggak kaitannya bagaimana? Tadi sebenarnya bukan salah ya. Ini sesuatu yang memang kita harus prediksi ya. Di Cina juga sama. Ya, kemarin saya baca berita juga sama. Sekian juta mereka yang sudah mendapatkan pendidikan S1 kemudian ya ada tidak matching dengan kebutuhan industri. Kebutuhan industri. Ya, jadi institusi pendidikan jadikan ini sebagai bahan untuk dievaluasi. Kemudian kami tadi ada yang kita harus siapkan levelnya BLK, industri. Nah, jadi apa yang kami lakukan tahun ini kita sudah sebenarnya sedang ya menjalin komunikasi dengan kawasan-kawasan industri. Nah, kita ingin kawasan-kawasan industri juga lebih proaktif, ya, lebih proaktif untuk membuka kesempatan karena mereka yang paling tahu nih kebutuhannya apa, Mbak Vita. Yeah. Ya, mereka bisa ya langsung connect dengan SMK, dengan Politeknik, kemudian membuat ya pelatihan-pelatihan nanti kerjasama dengan kami. Nah, itu yang menurut saya juga penting. Dan terakhir sebenarnya yang jadi PR banyak negara itu adalah kita belum punya blueprint, master plan, future jobs itu seperti apa. Master plan. Ya, nanti kita akan butuh digital talent sekian dengan kompetensi apa sih? Nah, ini kami sedang susun juga sebenarnya. Ini banyak nih, sedang-sedang gitu ya. Nah, kita butuh orang, nanti ada istilahnya green jobs. Green jobs itu apa aja sih pekerjaan? Nah, kita dibantu Bappenas untuk memetakan itu. Sehingga dari sekarang itu sudah disiapkan. Sehingga wajar kalau institusi pendidikan bertanya gitu ya. Jadi ke depan itu industri seperti apa? Kita harus punya satu panduan dan dari situlah kita menyiapkan. Karena nggak bisa kebutuhan sekarang kalau baru disiapkan sekarang ada lagging. Yeah. Mereka baru lulus 5 tahun lagi gitu ya. Nah, berarti memang kita harus bisa memprediksi
Dan dari situlah kita siapkan bersama. Oke. Ini kan kalau dari data tadi kan usia 20 sampai dengan 29, artinya kan mereka itu masuk dalam golongan Gen Z ini Pak. Yang kata orang-orang kalau Gen Z ini memang agak berbeda dia pandangannya terhadap dunia kerja. Itu kalau dari pemerintah sendiri ini bagaimana menyikapinya? Apakah memang dari perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan Gen Z atau Gen Z-nya ini yang harus berusaha menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang akan dimasuki gitu Pak? Iya, tanya menarik. Sebelum saya jawab ya, fenomena Gen Z kemudian ada tren sebenarnya ya di banyak negara itu mereka akan lebih banyak memilih pekerjaan gigs gitu ya, yang apa ya, yang lebih fleksibel gitu, yang tidak perlu diikat gitu ya, dan ini cenderung ke informal. Gitu ya. Dan menurut kami pemerintah harus aware, gitu ya. Kita ada forum dengan negara-negara lain dan kita sudah sadar itu. Ya. Kalau akan semakin banyak itu meningkatnya dahsyat proporsi. Sekarang informal worker kita itu 60%. Ya. Informal worker artinya mereka rentan dengan jaminan, ya, karena mereka bekerja sendiri, ya, tidak ada jaminan terkait dengan kecelakaan, jaminan terkait tentang ketenagakerjaan dari perusahaan gitu ya. Padahal ini menjadi concern kita. Nah, itu satu sisi yang ingin saya sampaikan gitu ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, tentu dunia industri juga harus menyesuaikan gitu ya. Saya selalu punya pendekatan people centric gitu ya. Itu salah satu expertise saya Mbak Vita gitu ya. Banyak riset saya bahas tentang people centric, bahwa apapun kebijakan, apapun program kita harus berdasarkan kepada bagaimana people itu sendiri. Perusahaan harus menyesuaikan, ya, jangan dikasih tipikal pekerjaan yang monoton kepada mereka. Enggak, salah. Harusnya take advantage. Mereka itu suka tantangan, mereka senang kreativitas. Kasih tuh mainan terkait tentang AI gitu ya, selesai kok gitu ya. Ya kalau Mbak Vita HP-nya mau install sesuatu kan kasih anak aja, ya tolong dong diinstalkan, karena memang lebih ya mereka genuine untuk begitu. Gitu ya. Ya, jadi sekali lagi saya lihat ini sebagai opportunity. Kita harus cari sesuatu yang pas. Makanya tadi program kami adalah kita harus lakukan akselerasi bagaimana peluang peningkatan produktivitas di industri itu dengan teknologi IT gitu ya, dengan kemudian digital, dan mereka lah yang paling siap gitu ya, mereka yang paling siap, dan kami yakin ya mereka lah yang kemudian harus kita berikan perhatian sehingga mereka kemudian bisa memberi kontribusi yang maksimal juga. Kemudian dari pemerintah sendiri ini apakah akan ada regulasi ini untuk perlindungan jaminan-jaminan tersebut tuh bagi para pekerja informal? Itu sudah jadi agenda kita. Agenda kita, dan di ILO kita juga akan jadikan itu sebagai salah satu poin. ILO itu International Labour Organization, jadi kita akan ada meeting, dan ini tidak hanya problem yang dihadapi oleh Indonesia ya, sama India sama begitu ya, juga sama sebenarnya Vietnam, Cina gitu ya, karena memang Gen Z itu kan tidak hanya di Indonesia ya, yang lain juga sama gitu ya, mereka lebih memilih flexibility, work life balance gitu ya. Ya dengan tambah juga karena ada teknologi, dan itu akan jadi fokus kita bersama, bagaimana flexibility-nya tidak hilang, tapi pemerintah harus memastikan terkait tentang jaminan ketenagakerjaannya itu ya terpenuhi. How-nya ini masih PR nih. Oke, baru mau nanya saya ini, bagaimana Pak sekiranya rencananya untuk ada skema-skema, tapi nantilah kita harus bahas bersama dulu nanti. Ini artinya akan semakin banyak nih sepertinya anak-anak muda yang justru akan lebih memilih di bidang informal begitu kali Pak ya? Riset menunjukkan iya, di beberapa negara iya, dan kecenderungan kita di Indonesia juga sama. Ya. Jadi kasus sederhana, dia jadi programmer. Ya programmer dia cuma jadi part time, dia bisa mengerjakan di beberapa perusahaan, dia tetap kerja di rumah. Gitu ya. Karena lebih fleksibel juga, itu yang disukai oleh anak muda sekarang. Yang sekarang mungkin juga kita lihat kan banyak perusahaan-perusahaan industri, apalagi setelah PHK kemarin ya, besar-besaran yang kita lihat gelombang PHK tersebut, artinya banyak perusahaan yang memang mungkin akan terbatas ini Pak ya untuk penyerapan tenaga kerjanya. Kemudian apakah pemerintah ini merekomendasikan dari masyarakat untuk bekerja di luar negeri nih Pak?
bekerja di luar negeri itu peluang, gitu ya. Jadi beberapa negara mereka itu mengalami yang disebut dengan menuju kepada aging country, aging society, ya. Jadi proporsi orang tuanya semakin banyak, ya. Itu ada peluang. Jadi dibutuhkan seperti healthcare, gitu ya, nurse itu besar dan mereka belum menyiapkan itu. Kemudian ada tren juga beberapa negara seperti Jepang, gitu ya, karena pendidikan mereka itu sudah rata-ratanya mungkin perguruan tinggi, mereka itu tidak lagi tertarik untuk pekerjaan yang low to medium skill, gitu ya, menjadi teknisi, jadi operator, enggak lah, gitu ya katanya. Sehingga padahal mereka butuh pembangunan, sehingga bagi mereka sendiri mereka membutuhkan memang tenaga kerja dari luar negeri mereka. Ya, jadi kalau saya melihat itu sebagai peluang kita, ya, jadi bagi yang bekerja ke luar negeri itu bisa untuk meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Jadi artinya pemerintah tidak akan menghalangi ya untuk masyarakat ini yang ingin bekerja di luar negeri untuk membuka peluang baru atau menambah penghasilan. Malah sekarang kalau kita lihat kan ada kementerian khusus. Jadi dulu satu kan Kementerian Ketenagakerjaan, sekarang kita punya Kementerian P2MI yang saya yakin Pak Presiden melihat ini sebagai opportunity, ya. Jadi harus dikelola dengan baik, tapi juga harus dipastikan, makanya namanya kan perlindungan pekerja migran. Oke, jadi selama mereka di luar negeri itu mereka juga harus dilindungi. Baik Pak Yarsili, kita masih akan berbincang-bincang lagi, cuma kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama One on One.